Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, biar aku lebih semangat lagi buat video-video yang lainnya. Nah, hari ini tanggal 8 April 2021, aku mau ngecek POC atau pupuk organik cair yang dari kulit pisang yang aku buat sekitar 7 minggu yang lalu. Jadi POC ini aku buat tanggal 14 Februari 2021. Kemarin ini aku tempel stiker, tapi nggak tahu copot kemana stikernya. Tapi aku ingat karena aku punya videonya, terus juga aku catat di buku ya kapan aku buatnya. Jadi ini umurnya sekitar 7 minggu. Dan ini baunya enak banget teman-teman, bau pisang, nggak ada bau yang aneh-aneh, pure bau pisang dicampur kayak tape-tape gitu, kayak asam-asam gitu baunya. Untuk teman-teman yang pengen tahu gimana cara buat POC ini, itu bisa dilihat di video cara berkebun aku yang episode 3. Nah teman-teman, selain bisa dibuat menjadi pupuk organik cair dalam bentuk cair, kulit pisang juga bisa kita manfaatkan jadi pupuk padat seperti ini. Nah, ini pupuk yang sudah siap pakai, sudah dihaluskan. Memang gak terlalu halus ya, aku memang mau agak kasar seperti ini teksturnya, karena kalau terlalu halus itu kayak debu gitu, di bawah angin dia bisa terbang gitu kan, sayang. Tapi kalau dia masih kasar kayak gini masih oke lah untuk ditaburkan. Untuk pengaplikasiannya sendiri ini tinggal kita taburkan aja ke atas media tanam dari tanaman kita, jadi di permukaannya ya, bukan dicampurkan ke dalam media tanamnya, tapi cukup ditaburkan di permukaannya saja. Nah, untuk pembuatannya sendiri ini sebenarnya gampang ya, mudah sekali, tapi memang kita perlu melewati beberapa proses sampai dia jadi bubuk seperti ini. Jadi berbeda dengan POC yang waktu pembuatan awal kita masukin terus kita tutup, tinggal nunggu sampai POC-nya jadi. Paling cuma kita buka-buka aja kan sekali-sekali. Nah, tapi kalau pupuk padat ini itu perlu melewati beberapa proses. Prosesnya itu sendiri antara lain itu adalah penjemuran. Jadi fungsi menjemur kulit pisang itu untuk menghilangkan kadar airnya, dan itu harus benar-benar kering sampai kulit pisangnya itu jadi garing. Nah, setelah kulit pisang ini kering, itu dilakukan lagi penghalusan melalui penumbukan ya. Jadi untuk jadi serbuk itu atau jadi bubuk itu kita lakukan penumbukan. Prosesnya itu lebih kurang seperti ini ya teman-teman. Ini saya punya dokumentasi proses pembuatan bubuk kulit pisang ini. Yang pertama itu adalah proses penjemuran. Jadi kulit pisang yang sudah aku kumpulin itu aku jemur di atas kalau di tempat aku namanya ini tampah bambu. Jadi ini sebenarnya nggak harus disusun ya jemurnya, cuma ini aku biar keringnya rata aja, jadi aku susun. Nah, untuk yang bagian tengah ini dia agak udah menghitam, ini sebenarnya sudah kering, cuma aku lupa ngangkat waktu hujan, jadi dia udah menghitam tapi berair lagi ini. Jadi ini mau aku jemur lagi.
ini faktor human error ya, faktor kelupaan manusiawi. Jadi ini mau aku coba jemur lagi. Nah, setelah lebih kurang 1 minggu, karena cuaca nggak panas terus ya teman-teman, ini kering juga. Setelah kering, tanda dia benar-benar kering itu kalau kita patahin itu bunyinya keras, krak kayak gitu kan, garing kayak kerupuk. Nah, ini berarti kadar airnya sudah hilang, nggak hilang sepenuhnya tapi udah banyak sekali berkurangnya, dan ini sudah siap kita tumbuk atau kita haluskan. Tapi ini karena masih sedikit, jadi ini mau aku simpan dulu, nanti tunggu agak banyak baru mau aku haluskan. Jadi sekali aja menghaluskannya. Dan ini kulitnya aku patah-patahin itu buat ngecek kalau aja masih ada kulit pisang yang belum terlalu garing. Kalau belum garing itu akan melalui proses penjemuran lagi sampai dia benar-benar garing. Karena kulit pisang ini aku dapatnya nggak dalam jumlah yang banyak, sangat banyak. Ini sedikit-sedikit dari kulit konsumsi, ada juga aku dikasih sama tetanggaku karena dia mulai paham aku suka sama sampah-sampah dapur gini. Dia suka kasih kalau habis konsumsi pisang, kulitnya dia anterin ke rumahku. Nah, jadi iya, ini aku ya gini, sedikit-sedikit ada kulit aku jemur, terus nanti kalau udah kering aku simpan dulu sampai nanti agak banyak baru mau aku haluskan. Ini kulit pisang kloter terakhir yang aku punya, dan aku baru sadar kalau yang sebelum-sebelumnya itu aku butuh waktu lama banget buat ngeringin ini, buat ngeringin kulit pisang ini sampai dia garing, sampai dia benar-benar kering, lebih dari seminggu ya teman-teman. Jadi aku mikir mungkin dengan cara dipotong-potong lebih kecil, kulit pisang ini mungkin akan lebih cepat ya keringnya. Jadi aku inisiatif yang terakhir ini aku potong kecil-kecil, dan aku jemurnya itu bukan lagi di dalam bambu, tanpa bambu itu, tapi di dalam wadah aluminium ini. Jadi aku mikirnya dia nanti kan dapat panas dari atas, dari matahari, terus dapat lagi dari panas dari aluminium ini kan. Aluminium ini kan bisa nyimpen panas ya. Jadi logika aku sih dia lebih cepat ya keringnya. Jadi aku coba potong kecil-kecil seperti ini. Dan benar sekali teman-teman, dengan dipotong lebih kecil seperti ini dan dimasukkan ke dalam wadah aluminium seperti ini, itu proses pengeringannya jauh lebih cepat. Ini cuma 2 hari ini udah kering banget, bisa didengar tadi aku mata-matainya. Jadi ini bisa jadi tips buat teman-teman yang mau buat bubuk kulit pisang seperti aku. Ini bisa jadi ilmu juga biar proses pengeringan lebih cepat. Setelah kulit pisangnya kering
next proses itu adalah penghalusan melalui penumbukan. Nah, ini aku pakai tumbukan dari batu. Aku nggak tahu ini namanya apa, tapi ini ada di rumah aku. Ya udah tinggal kulit pisang yang sudah kering itu kita tumbuk sampai halus. Cuma ini aku agak kesulitan ya teman-teman, karena lubang batunya ini kan nggak terlalu dalam, jadi ketika aku tumbuk itu keluar dianya, lompat ininya, apa namanya, kulit pisangnya, jadi harus ditutupin pakai tangan kayak gini. Dan ini baunya ketika ditumbuk itu aromanya sedap banget teman-teman, kayak sale pisang baunya, asli kayak sale pisang, enak banget dah pokoknya. Untuk proses penghalusan menggunakan batu ini aku nggak sampai habis ya teman-teman, jadi cuma sekitar 2 atau 3 kali, terus aku berhenti dan aku coba pakai blender, karena memang lumayan lama ya kalau pakai batu ini karena muatannya nggak terlalu banyak, dan ternyata bisa teman-teman pakai blender. Nah, dan proses pemotongan sebelum pengeringan itu juga memudahkan kita dalam proses penghalusan dengan menggunakan blender, karena dia lebih cepat kalau dipotong-potong, itu prosesnya jadi lebih mudah. Dan untuk spinnya sendiri aku nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu kencang, jadi cuma berapa kali spin itu langsung aku matiin blendernya, karena memang aku nggak mau teksturnya terlalu halus, biar dia masih agak kasar, masih agak berbutir-butir gitu. Jadi aku spin blendernya itu cuma sebentar. Jadi proses pengguntingan atau pemotongan jadi lebih kecil itu bermanfaat banget. Selain lebih cepat kering, dia juga memudahkan dalam kita proses penghalusannya. Tapi aku lupa ngerekam saat aku ngeblender, dan ya hasil akhirnya ini seperti ini, tidak terlalu halus, dan ini sudah siap digunakan, tinggal kita tabur